di channel Teguh Horology. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber dan para penonton saya, yaitu mengenai bagaimana caranya menyetel kopling pada mobil ya, yang sistemnya hidrolik. Jadi di sini tidak menggunakan tali, tetapi menggunakan sistem sentral seperti ini. Dan di sini saya contohkan pada mobil Kijang Innova. Ya, ini menggunakan hidrolik. Dan penyetelannya berada di bawah sini. Ya, di bawah sini. Ya, penyetelnya di bawah sini. Ini yang membedakan hidrolik dan yang menggunakan tali kopling. Ya, di sini. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara penyetelan kopling yang tinggi atau rendah seperti biasanya ya di video-video sebelumnya. Ya, bisa dicek di link di atas ini ya, bagaimana cara menyetel kopling pada mobil yang menggunakan tali, jadi tidak hidrolik, jadi masih memakai seling. Ya, di sini saya akan menyetel pada mobil yang menggunakan hidrolik dan peralatan apa saja yang akan digunakan. Informasi ini berguna untuk jenis mobil yang koplingnya menggunakan hidrolik. Jadi di sini saya contohkan pada Kijang Innova. Namun untuk mobil sejenisnya, yaitu yang menggunakan sistem hidrolik, pun bisa menggunakan cara ini. Oke, untuk peralatannya di sini untuk Kijang Innova menggunakan kunci 14. Sebelum kita melakukan penyetelan, yaitu kita cek dulu pada ketinggian koplingnya. Bila injakan setengah dari injakan sebelum menyapai lantai, itu gigi telah masuk, itu menandakan setelan kopling tinggi. Dan bila seperempat dari injakan mobil telah berjalan, itu menandakan kopling sedang. Dan bila nyampe dinding gigi baru masuk, itu menandakan rendah. Jadi penyetelan yang pas yaitu pada seperempat angkatan dari kopling tersebut. Bila dirasakan tinggi, sebaiknya kita setel kopling pada posisi sedang, yaitu seperempat angkatan dari pedal kopling, yaitu dari lantai saat kita injak itu seperempat, itu sudah mobil sudah bergerak atau berjalan. Jadi jangan sampai setengah dari pedal kita angkat itu baru berjalan, itu menandakan kopling tinggi dan berbahaya, sehingga kampas kopling mudah sekali akan habis. Kita mulai saja pada pekerjaannya. Yang pertama, kita siapkan dulu kunci yang akan kita pakai seperti ini. Ya, ternyata di sini menggunakan kunci 14 dan 12 untuk menyetelnya. Kita kendorkan dulu pada baut 12 ini. Ya, baut 12 ini. Bila dirasakan berputar, kita bisa menggunakan kunci 14 untuk menahan nih pada bagian sini. Ya, bagian ini ada kunci 14. Kita pakai yang pas saja seperti ini. Hati-hati karena pada bagian tuas pedalnya ini ujungnya plastik untuk jenis Innova. Jadi harus berhati-hati. Ya, ini kunci 14 telah masuk. Dan untuk baut pengikatnya di sini kunci 12. Ya, telah lepas.
Oke, untuk penyetelannya kita putar saja. Kita kendorkan dulu baut 12-nya. Dan dirasakan bila koplingnya tinggi, bisa kita turunkan seperti ini, yaitu dengan mengendorkan, memutar dan perlawanan arah jarum jam seperti ini. Ya, ini untuk mengendorkan. Kopling dirasakan rendah, sebaiknya kita mengencangkan seperti ini, ya, meninggi seperti ini. Langkah ini Anda lakukan setelah Anda rasakan injakan pada pedal kopling telah sesuai, ataukah dia terasa tinggi ataukah rendah. Bila kopling Anda tinggi, bisa Anda kendorkan seperti ini, ya, seperti ini, sampai Anda rasakan pada koplingnya ikut rendah juga. Dan saat penginjakan sesuai dengan prosedur yang saya sebutkan tadi. Untuk pemakaian koplingnya dirasakan saya sarankan untuk menggunakan kopling setelan sedang, agar kopling tidak mudah habis. Apabila kopling setelan terlalu tinggi, maka akan terjadinya selip pada kopling mobil. Ya, informasi ini sangat berguna sekali bagi Anda yang menyimaknya video ini. Jangan biarkan hal sepele ini bisa merusak komponen kopling Anda. Informasi ini saya buat berdasarkan dari para penonton setia saya atau subscriber saya yang menanyakan apakah dimanakah perbedaan penyetelan pada kopling, ya, yang sistem tali atau seling dengan yang menggunakan hidrolik. Jadi di sini saya hanya membedakan saja. Nanti Anda bisa cek di video-video saya sebelumnya cara menyetel kopling yang menggunakan tali. Baik, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang baru nyampe di channel ini, silahkan Anda subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan untuk mendapatkan notifikasinya, jangan lupa aktifkan loncengnya untuk melihat notifikasi dan pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya. Dan akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih.